Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya memang harus mengatakan sesuatu yang harus saya katakan dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah tentang al-haq dan al-batil. Pertanyaannya sebenarnya mudah untuk dimengerti, tetapi jawabannya tidak mudah untuk dikatakan. Pertanyaannya, apakah yang hak itu akan menang? Kalau iya, kapan yang hak itu akan menang? Karena faktanya di lapangan, yang batil itu banyak yang menang, yang hak banyak yang kalah. Nah, para jamaah itu menjadi teratur, dan pada saatnya yang teratur itu akan bisa memenangkan pertarungan terhadap sesuatu yang tidak atau kurang teratur. Nah, ibaratnya sebuah barisan. Barisan yang rapi itu akan menumbuhkan kekuatan. Sementara barisan yang tidak rapi itu akan tidak pernah menumbuhkan kekuatan. Kalaupun ada, itu kekuatannya tidak utuh. Nah, saya pernah membaca di sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Shaf itu. Dan di dalam surat itu memang jelas Allah mengatakan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Di dalam surat Shaf, saya mencoba merenung gitu, ketika Allah menyatakan dengan bahasa yang indah. Apa yang dikatakan Allah itu sebenarnya adalah teguran. Yang tepat dikatakan di dalam surah Shaf. Saya mulai saja dari ayat 2 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, sebenarnya kalau ayat ini dibaca terus ya semakin lengkap pemahaman kita terhadap makna ayat itu. Tapi saya potong dari ayat 2 sampai ayat 5. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang beriman. Lima taquluna ma la. Apa yang menjadi gagasan dia di dalam omongannya itu ya
tidak berlanjut menjadi tindakan nyata, dan akhirnya apa? Sia-sia. Saya pernah merenung itu. Suatu saat saya katakan saya harus begini dan begitu, dan itu saya katakan berkali-kali saya harus begini dan begitu. Tetapi ketika sesuatu yang saya katakan itu tidak pernah saya laksanakan, ya tidak terjadi apa-apa pada diri saya dan pada siapapun yang saya kehendaki untuk bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan. Akhirnya saya bertekad, saya harus mulai. Kapan? Sekarang juga, dari hal yang paling mudah, dan tidak perlu menunggu orang lain untuk mulai. Saya harus mulai dari diri saya sendiri. Saya masih ingat pernyataan Rasulullah, ibda binafsik, itu kan terambil dari semangat yang ada di dalam hadis. Mulailah dari dirimu sendiri. Itu adalah sesuatu yang mengingatkan pada kita, jangan suka menyuruh orang lain untuk berbuat sesuatu yang baik sementara kita tidak mau mengajarkan sesuatu yang baik. Sehingga dikatakan dalam ayat selanjutnya, kabura maqtan 'indallahi, Allah bisa marah, Allah bisa murka ketika kita hanya mau mengatakan sesuatu tetapi tidak mau mengerjakan, apalagi terkait dengan dakwah kita yang selama ini kita coba untuk kita katakan dengan berapi-api, tetapi kita tidak bisa beri contoh konkret bagaimana melaksanakannya. Pada ayat selanjutnya dikatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, menjadi satu bangunan yang tersusun kokoh. Ini kan perumpamaan yang bagus sekali. Kalau umat Islam itu punya satu bangunan yang kokoh di dalam ukhuwah mereka, sulit dikalahkan dan akan pemenang. Dan ini yang menjadi kelemahan umat Islam. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperan di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka menjadi satu bangunan yang tersusun kokoh. Lalu dalam sejarah Rasul dikatakan, wa idz qala Musa, dan ingat ketika Musa berkata li qaumi, untuk kaumnya. Apa kata Musa itu? Ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Musa mengatakan, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah padamu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka ketika mereka berpaling dari perintah Allah, Allah memalingkan hati mereka dari kebenaran. Allah tidak beri petunjuk kepada mereka fasik. Ya. Kenapa Allah memalingkan mereka dari kebenaran? Karena mereka berpaling dari kebenaran yang dinyatakan oleh Allah melalui lisan Nabi Musa alaihissalam dan didakwakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah membiarkan hati mereka sesat, semakin menjadi sesat dan semakin jauh dari kebenaran karena mereka tidak mau menggapai hidayah Allah yang oleh Nabi Musa dikatakan di dalam dakwahnya. Nah sekarang ini kita kan sudah diberi nasihat oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Berbagai nasihat diberikan oleh di dalam hadis-hadisnya, dan kita tidak mau mendengarkan nasihat itu. Bahkan di antara kita banyak yang tidak mau melaksanakan nasihat-nasihat itu dengan sengaja. Karena itu kita akan semakin jauh dari kebenaran. Dan saya katakan, al-haq yang saksi menang itu menjadi kalah bukan karena al-haqnya yang salah, tapi sikap kita terhadap hak dan bagaimana kita menyikapi al-haq itu menjadi sesuatu yang akan bisa memberikan kontribusi positif bagi diri kita ketika kita perjuangkan. Kita amalkan yang hak, kita perjuangkan untuk menjadi sesuatu yang akan jadi pemenang dengan prinsip manajemen yang benar. Jadi soalnya adalah bagaimana kita manage diri dan manage sesuatu yang mau kita perjuangkan itu agar sesuatu yang kita perjuangkan itu menjadi sesuatu yang bisa memenangkan pertarungan melawan yang batil. Nah sekarang kenapa yang batil itu selalu menang? Bukan karena apa-apa, tetapi karena proses manajerial yang salah, dan juga ketika dibawa oleh orang-orang yang tidak mau dan tidak punya keberanian untuk memperjuangkan yang hak melawan yang batil. Banyak orang yang diam melihat kebatilan, banyak orang yang tidak mau berbuat sesuatu dia melihat kebatilan. Amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi sesuatu yang hanya ada di dalam kata-kata dan di dalam pikiran atau benak orang-orang Islam, dan
diamalkan di dalam kehidupan, sehingga aktualisasinya itu tidak nyata menjadi tindakan yang betul-betul bisa memberi manfaat pada orang-orang Islam ketika mereka perseteruan abadi antara yang hak dan yang batil itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Saya masih ingat betul ketika membaca beberapa ayat Al-Quran, misalnya pada surat Yunus ayat 32 ketika Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesalahan. Maka mengapa kamu balik dari kebenaran? Jadi kebenaran jelas clear dari Allah. Selain yang datang dari Allah, yang merupakan sesuatu yang dibenarkan karena memang datang dari Allah, itu adalah ad-dhalal, kesesatan. Nah, banyak orang yang justru keluar dari aturan Allah, memilih sesuatu yang sesat, dan pada saatnya menikmati apa-apa yang sesat itu menjadi sesuatu yang menjadi budaya mereka. Sekali lagi, antara kebenaran dan kebatilan itu selalu terjadi perseteruan atau pertikaian di antara keduanya sejak Allah menciptakan manusia. Saya masih ingat juga ketika membaca surat Toha ayat 117, dikatakan di dalam ayat itu, faqulna ya Adam inna hadha aduwwun lak wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian kami berfirman, ini pernyataan Allah, wahai Adam, sungguh ini siapa iblis, itu musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkanmu berdua dari surga, nanti kamu akan celaka. Nah sekarang iblis itu sudah menjelma menjadi kekuatan-kekuatan jahat yang membujuk banyak orang, sehingga mereka itu menjadi bala tentara iblis karena mereka mendukung apa yang dikatakan iblis dan dinyatakan iblis dan menjadi rencana iblis, sehingga kebenaran semakin terseok dan kebatilan semakin menjulang tinggi. Dikatakan sejak manusia ada, itu manusia diuji dan terus diuji dengan tipu daya setan, dan ada perseteruan dengan setan. Setan itu terus-menerus akan memperdaya manusia sampai kemudian manusia itu terperdaya karena godaan setan. Dan inilah medan perseteruan yang akan dialami oleh setiap manusia. Cerita Adam itu adalah setan, dan pada saatnya justru mereka mengikuti langkah-langkah setan. Nah, siapa yang mengikuti langkah setan? Tentu saja orang-orang kafir. Sehingga di dalam surat Muhammad ayat 3 dikatakan, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mengikuti yang batil atau yang sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Artinya apa? Selalu ada orang-orang yang mengikuti kesesatan dan selalu ada orang-orang yang mengikuti kebenaran. Orang-orang yang beriman akan selalu mengikuti kebenaran. Musuhnya orang-orang yang mengikuti kesesatan, dan ironisnya yang mengikuti kesesatan lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat, sehingga mereka yang mengikuti kebenaran itu menjadi powerless dibandingkan mereka yang powerful ketika mereka mengikuti kesesatan, karena mereka jumlahnya banyak dan punya kualitas yang lebih bagus. Mereka mampu manage kebatilan itu menjadi sebuah kekuatan yang mengalahkan kebenaran yang diperjuangkan oleh orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman tidak punya power untuk melawan orang-orang kafir yang memperjuangkan kebatilan itu. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, sekali lagi, perseteruan antara kebenaran dan kebatilan itu, yang hak dan yang batil itu tidak akan pernah hilang. Dan ini merupakan sebuah ketetapan atau sunatullah yang terus berlangsung selama hidup kita di bumi. Selalu ada yang menang dan yang kalah. Allah berfirman tentang permusuhan orang-orang musyrik misalnya dan ahli kitab terhadap orang yang beriman. Misalnya ketika kita bicara pada ayat-ayat yang kita coba untuk kita bahas, misalnya yang sangat terkenal itu adalah surat Al-Baqarah ayat 217 dan 120, dikatakan
wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinihim in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Dan siapapun yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Sementara di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 dikatakan, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini sunnatullah. Dan orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela kepada ya Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Ini berlangsung terus sampai sekarang. Sebelum kita mengikuti agama mereka, terus mereka berjuang sedemikian rupa. Dan ini sunnatullah. Tapi seringkali kita tidak waspada terhadap tipu daya mereka. Kemudian dikatakan Allah, "Qul inna hudallahi wal huda." Katakan sesungguhnya petunjuk Allah itu ya petunjuk sebenarnya. Jangan pernah kita ragu terhadap petunjuk Allah itu. Apapun yang dikatakan oleh setan itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Wala ini ba'da ahwahum ba'da alladhi ja'aka min ilm ma laka min Allahi min wali wala nasir. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah itu, setelah kebenaran, setelah ilmu itu sampai kepada dirimu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Artinya apa? Ketika kita mengikuti ajakan setan sehingga kita berada dalam kebatilan dan tidak berada dalam kebenaran, maka Allah tidak akan melindungi dan menolong bagi kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin masih ingat kisah perseteruan antara Ibrahim dan Namrud. Ini kan perseteruan yang menunjukkan bahwa yang hak dan yang batil selalu akan berseteru. Kita bisa juga bercerita tentang Musa dan Fir'aun. Kita bisa bercerita bagaimana Nabi Muhammad SAW itu melawan orang kafir Quraisy dan ahli kitab. Sampai kemudian beliau memenangkan pertarungan pada Fathu Makkah. Ini ada kisah-kisah yang bisa kita pahami dari apa yang bisa kita baca di dalam Al-Quran. Ya, saya masih ingat betul itu. Ketika kita itu mencoba untuk menelaah ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana perseteruan antara yang hak dan yang batil itu berlangsung. Kisah Ibrahim dan Namrud itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya mulai ayat 52 sampai ayat 70 itu ceritanya panjang. Ibrahim itu memang punya keinginan untuk menghancurkan kebatilan, tetapi selalu dilawan oleh Namrud dan kelompoknya, sehingga Ibrahim itu harus menerima hukuman, tetapi Allah melindungi sehingga Ibrahim selamat dari perhukuman yang diberikan oleh Namrud dan kelompoknya kepada dirinya. Dan sekali lagi ini karena pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu selalu dekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi kita tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan Namrud dan kelompoknya. Dan pada saatnya kita justru gamang. Karena gamang pada saatnya bisa saja tergelincir untuk mengikuti kelompok Namrud di belahan bumi yang lain. Namrud modern banyak sekarang yang melawan kebatilan, melawan yang hak dengan menawarkan kebatilan. Dan akhirnya menjadi pemenang karena apa? Didukung oleh banyak orang, dan pendukung-pendukung kebenaran itu semakin terseok untuk melawan Namrud kontemporer yang selalu terus berbuat sesuatu yang tidak pernah berhenti untuk melawan kebenaran. Fir'aun sudah mati, Musa sudah mati. Artinya apa? Musa sudah tidak ada, tapi semangat Musa itu seharusnya tetap menyala di dalam hati setiap orang yang beriman. Nah, ketika Fir'aun itu mengatakan kepada Musa dengan ancaman-ancaman tertentu, Musa nggak bergeming. Tetapi Fir'aun modern, Fir'aun kontemporer sekarang, ketika mengatakan sesuatu kepada Musa yang lain, yang
hadir kembali ke dunia, itu tidak membuat Musa itu kemudian tidak berkembang seperti Musa yang berjuang melawan Fir'aun pada waktu itu. Musa-Musa kontemporer itu cepat menyerah pada kemauan Fir'aun. Dan ini kemudian kalah. Karena apa? Karena rohnya hilang, semangatnya hilang untuk memperjuangkan kebenaran. Dan pada saatnya pengikut-pengikut Musa kontemporer pun akan tidak punya nyali untuk melawan Fir'aun dan pengikutnya. Demikian juga ketika kita belajar pada peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Dulu mereka merasa menang ketika Rasulullah masih sendiri dan masih belum punya pengikut, tetapi Rasulullah berjuang terus-menerus. Akhirnya setelah berhijrah, Rasulullah menangkan pertarungan dan kembali ke Makkah dalam Fatuh Makkah mendapatkan kemenangan yang besar yang diabadikan di dalam surat An-Nasr. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Kemenangan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang mendukung kebenaran karena Allah menjamin bahwa mereka akan menang. Tapi jangan pernah kita akan berhenti untuk menang. Al-Haq itu memang datang dari Allah. Sementara yang batil itu datang dari setan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29 dikatakan, "Wa qulil haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Fal yu'min itu kan perintah. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Itu Allah memberikan kebebasan. Tapi banyak orang yang tidak mau beriman memilih menjadi orang kafir karena apa? Janji-janji dunianya luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 147 dikatakan, "Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin." Ini jelas kebenaran itu dari Tuhan, dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau ya Muhammad termasuk orang-orang yang ragu untuk menerima kebenaran dan memperjuangkannya. Pada surat Yunus ayat 32 dikatakan dengan bahasa yang lebih tegas lagi, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Ini seperti yang dikatakan oleh para ulama tegas sekali. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Dalam surat Al-Hajj ayat 62 misalnya lebih tegas lagi. Allah menyatakan dengan pernyataan, "Dzalika bi annallaha wal haqq wa anna ma yad'una min duni wal batil wa annallaha wal aliyyul kabir." Demikianlah kebesaran Allah karena Allah. Dialah Allah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang mati dan maha besar. Ini pernyataan Allah. Sampai kemudian ketika Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 45 ini sangat terkenal. "Wa may yattabi' ghairal islami dinan falan yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapapun yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ditegaskan lagi misalnya di dalam surat Al-An'am ayat mustaqimah, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka itulah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ketika engkau ikuti, ya sudah, kata Allah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi sekali lagi, al-haq itu hanya satu dari Allah, tidak berbilang. Yang berbilang itu al-batil. Dan al-haq itu pasti menang, al-batil pasti kalah. Ini kepastian dari Allah dan ini takdir yang harus kita pahami. Wa yuridullahu ayyahiqqal haqqa bi kalimati wa yaqta'a dabiral kafirin. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dari dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang kafir sampai ke akarnya. Ini janji Allah, tetapi itu tidak akan begitu saja terjadi kecuali dengan usaha, dengan ikhtiar kita dan doa kita kepada Allah. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan diam untuk
batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Ini kepastian dari Allah, tapi sekali lagi ini takdir mutlak. Sesuatu yang terjadi kalau kita mengikuti sunnahnya. Allah akan menghapus kebatilan dan akan mengangkat kebenaran. Tetapi Allah mewajibkan kita untuk memperjuangkannya, sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berhenti. Dan pada saatnya kita tidak akan kecewa ketika kita tidak menang. Karena apa? Karena yang penting adalah kita sudah berikhtiar untuk memperjuangkannya. Ketika Allah menghendaki, insya Allah semua terjadi. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, semua tidak akan pernah terjadi. Tapi yang jelas kita harus punya jiwa pejuang yang terus membuat kita semakin lama semakin kokoh di dalam berjuang untuk memperjuangkan kebenaran melawan kebatilan dengan cara kita yang tepat. Dan pada saatnya insya Allah kebenaran terkomenang karena kita bisa berjuangnya dengan cara yang terbaik. Kali lagi, cara yang terbaik yang perlu kita lakukan untuk bisa berjuang kebenaran akan memenangkan perjuangan itu melawan kebatilan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak hal yang bisa saya sampaikan, tetapi intinya adalah bahwa kebenaran itu akan menang kalau kita mampu dan mau memperjuangkannya dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan setepat-tepatnya. Tetapi kalau kita diam dan bahkan tidak memperjuangkannya, bukan tidak mungkin. Kebenaran itu akan selalu terbenam melawan kebatilan, dan kebatilan itu akan selalu jaya karena diperjuangkan secara terus-menerus dengan strategi yang tepat. Sekali lagi, apa yang dinyatakan oleh para ulama, katanya pada saat Ali bin Abi Thalib itu perlu kita renungkan. Al-haqqu bila nidham yaghlibul batil bin nidham. Kebenaran sekalipun, tetapi ketika kita perjuangkan dengan cara yang tidak termanage dengan baik, akan bisa dikalahkan oleh kebatilan yang termanage dengan baik. Karena kata kunci adalah bagaimana kita berjuang dengan konsep manajemen yang tepat, manajemen yang benar, manajemen yang benar-benar sesuai dengan apa yang harus kita perjuangkan dimanapun dan kapanpun kita mau memperjuangkan kebenaran itu melawan kebatilan. Mari, yang terpenting adalah jangan pernah kita surut untuk memperjuangkan kebenaran dengan cara yang terbaik melawan kebatilan dimanapun dan kapanpun, melawan siapapun. Ketika kebatilan itu dibawa oleh mereka dan kita lawan dengan kebenaran yang datang dari Allah, insya Allah bersama Allah kita bisa. Mari kita mencoba membulatkan tekad untuk selalu berkata dengan perkataan yang tegas dan yakin, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali yang datang dari Allah, dan dengan daya dan kekuatan dari Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja dan kita akan menang karena Allah memberikan peluang kita untuk menang dengan pertolongannya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.